Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajma'in nama ba'du. Bapak Ibu, Alhamdulillah ini tadarus yang ketiga ya. Sesi yang kemarin Pak Hari sudah sharing berkaitan dengan standar pembelajaran, proses pembelajaran. Alhamdulillah kita punya wawasan yang apa namanya 3 tahun 2023 ini juga membuat beberapa apa namanya itu pelaksana ya, khususnya kita di jaminan mutu ini eh, masih banyak kebingungan gitu ya, selanjutnya seperti apa gitu ya. Nah, Permendikbudristek nomor 53 ini ya, saya pengen disclaimer dulu. Tahun 2023 ini mencabut dan menggantikan peraturan-peraturan yang sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lihat dari historinya, ada beberapa peraturan-peraturan yang kemudian digabungkan ya menjadi satu peraturan yang besar ya. Kemudian peraturan besar itu mencabut ya dan menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya ya dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini. Itu peraturan sebelumnya berkaitan dengan sistem jaminan mutu ya pendidikan tinggi di tahun 2016 ya, itu juga ini berarti sudah dicabut. Demikian juga dengan yang terkait sama standar nasional pendidikan tinggi ya di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Kemudian tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi ya nomor 5 tahun 2020 ya. Kemudian juga berkaitan sama standar pendidikan guru ya. Di sana ada dosen apa segala ya. Itu nomor 56 tahun 2022 gitu ya. Nah, semuanya kemudian digantikan dengan sebuah eh, apa namanya Permendikbudristek itu ya, eh, nomor 53 tahun 2003 itu ya. Namun demikian kemudian ketika ini dikeluarkan ya juga terbit surat edaran ya di tahun 2024 ya, surat edaran Mendikti Saintek ya nomor 15 tahun 2024 bahwa eh, eh, sebenarnya ini permen ini ya ini masih dievaluasi ya, sedang sedang masih sedang dievaluasi gitu ya. Kan pada surat edaran ini adalah revitalisasi otonomi perguruan tinggi ya. Em, Sampai dengan kapan ini apa namanya evaluasinya ya, ini ini 2025 gitu ya. Dan kemudian kita juga diberi kesempatan memberikan masukan gitu ya. Apabila ada masukan untuk apa namanya merevisi ataupun memperbaharui Permen nomor 53 tahun 2023 ini ya. Nah, kita kan tidak bisa sepenuhnya diam ya, meskipun ada disclaimer bahwa ini masih dalam proses evaluasi gitu ya. Kita juga harus apa namanya itu dalam fisika itu kita tidak boleh diam, harus bergerak kan gitu ya ininya. Jadi kalau kita diam berarti kita namanya inersia tuh ininya ya. Jadi tetap diam saja. Makanya kemudian kita juga berusaha kemudian mengadakan tadarus ini gitu ya. Jadi apa yang kemudian perlu kita lakukan, siapkan ya, khususnya untuk di hari ini kita diskusi tentang standar penelitian gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kita yang sama-sama mengkaji ini ya bisa lebih siap dibanding
teman-teman yang tidak melakukan diskusi gitu ya. Jadi kita nggak diskusi ya ininya. Nah, di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Ini kita langsung fokus ke standar penelitian ya, bahwa kita sama-sama mengetahui ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 standar yang berkaitan sama penelitian ini ya. Itu ada standar hasil penelitian ya, standar isi penelitian, standar proses penelitian, ya, standar penilaian, standar penelitinya, pelakunya gitu ya. Kemudian juga berkaitan sama pendanaan dan pembiayaan penelitian. Ya, ini apa namanya permen yang berkaitan sama penelitian, ya, yang di apa namanya digantikan oleh permen yang baru di tahun nomor 53 tahun 2023 itu ya. Nah, menjadi seperti apa gitu Suara ya. di saya kok Berapa putus pasal ya? tuh? Di teman-teman gimana? Sebentar, Prof. Di suara Oh, saya tadi suaranya ngelek, suaranya putus-putus. tadi putus. Lancar. Oh, lancar. Oh, Jarang. alhamdulillah, alhamdulillah. Aman. Ya, silakan, Prof. Alhamdulillah, masih. eh di standar khususnya standar berkaitan sama standar penelitian ini ya. Ini siapa ya? Dan kita bisa lihat di sini untuk standar penelitian berbasis pada apa namanya itu pool gitu ya, tarik gitu, apa namanya luaran yang menarik proses dan input gitu ya. Ini sudah bagus sebenarnya sistem ini kalau dalam manajemen ya. Nah, di standar luaran itu, standar luar penelitian itu ya, itu dibahas berkaitan sama mutu, ya, relevan, kemudian kemanfaatan dari penelitian, ya. Kemudian yang berkaitan sama standar proses, di sana menggunakan pendekatan manajemen, ya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian gitu ya. Nah, kemudian berkaitan sama dengan standar masukan ya, ada beberapa hal ya di sini berkaitan sama sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan sistem IT komunikasi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan coba kita lakukan oh ini ininya apa namanya pendekatan manajemennya seperti ini kira-kira gitu ya. Jadi dimulai daripada masukan ya, ada sarana prasarana pembiayaan penugasan dosen di IT komunikasi, kemudian prosesnya seperti ini, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, pengendalian, kemudian standar uluarannya nanti ada mutu, relevan dan kemanfaatan gitu. Kemudian kita bandingkan antara permen yang sebelumnya ya nomor 3 tahun 2020 dengan permen Dikbud Ristek ya nomor 53 tahun 2023 ini ya. Sebenarnya sih kalau dari poin-poinnya itu hampir sama ya. Artinya di sini mulai dari hasil gitu ya, kemudian isi, kemudian proses gitu ya, kemudian penilaian, peneliti, sarana, dan ini kan semuanya ke dalam masukan ya kalau secara ininya ya, dari standar peneliti sampai dengan pendanaan dan pembiayaan itu tuh semuanya masukan ya. Nah, kemudian ininya proses ya,
dari standar isi, proses, kemudian penilaian itu adalah bagian dari proses gitu. Ya. Dan yang atas ini adalah ini luaran gitu. Jadi kalau secara rumpunnya itu sebenarnya sama di sini gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat satu persatu di pasal berapa? Di pasal 52 ya. Tentang standar luaran penelitian itu seperti apa gitu ya. Isinya cuma seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya itu kalau Pak Hari bilang bahwa isi daripada permen ini ya itu sangat belum operasional gitu ya istilahnya itu. Jadi operasionalnya justru kemudian diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk berkreasi, berinovasi gitu. Ya ini kalau kita lihat historinya kan memang waktu itu permen ini kan dibuat pada masa-masa kita ada istilahnya merdeka belajar, merdeka apa tuh ininya, ya, eh, merdeka belajar lah ya seperti itu. Jadi eh, apa namanya diberikan kebebasan untuk berkreasi ya dalam hal ini ya perguruan tinggi ya. Cuma dasar yang bagus gitu ya, itu mudah bagi dia ya. Ketika kemudian dia juga bisa mengadopsi standar yang lebih tinggi internasional misalkan ya. Tapi untuk perguruan tinggi yang masih sedang berkembang ini sebenarnya kesulitan ya masih bingung gimana caranya kemana merujuknya seperti itu gitu ya. Jadi di satu sisi ini mengandung unsur inovasi, kebebasan, diberikan kebebasan kepada perguruan tingginya untuk berinovasi, ya, mengatur standarnya. Tapi di sisi yang lain untuk perguruan tinggi yang barangkali juga baru berdiri, ya, masih belum begitu besar, yang belum tahu standarnya, ini menjadi agak-agak sedikit kebingungan gitu, ya. Nah, standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Ya, jadi pernyataannya seperti itu, ya, bahwa luaran itu ya kriteria minimal. Nah, ini minimal ya, semuanya dibuat minimal, artinya sekurang-kurangnya, kira-kira seperti itu gitu ya, tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan. Ya, dan ini sebenarnya istilah mutu, relevansi, sama kemanfaatan itu sebenarnya pada dasarnya ada di apa namanya itu apa di permen yang sebelumnya yang tahun 2020 itu gitu ya. Jadi apa namanya makanya ketika kita juga menggunakan apa mencoba menggunakan ini kita akan istilahnya orang stand up comedy itu call back ya. Jadi memanggil kembali gitu ininya gitu ya. Jadi melihat lagi standar apa yang mungkin bagus gitu kemudian bisa diterapkan di ini itu bisa kita gunakan karena ada pasal juga di dalam permen ini ya di mana operasionalnya itu diberikan kebebasan kepada kampus gitu ya. Nah, kemudian luaran penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian misi serta target perguruan tinggi. Ini juga di apa namanya di permen sebelumnya juga dinyatakan seperti ini ya. Kemudian luaran penelitian perguruan tinggi disebarluaskan dan mudah diakses oleh masyarakat kecuali penelitian yang bersifat rahasia. Ya, kadang-kadang ada kan penelitian yang memang tidak boleh eh, apa ya tidak boleh disebarkan karena ada suatu hal yang sifatnya sangat konfidensial misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian di standar prosesnya ya di permen ini ya dinyatakan bahwa eh, standar proses adalah kriteria minimal ya mengenai proses dan pengelolaan penelitian. Ya, jadi ini apa namanya bisa masuk ke dalam apa eh, isi ya, isi dari standar nanti bisa kita masukkan gitu. Kemudian proses penelitian ya itu terdiri atas
perencanaan, ya, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian penelitian. Ini ada di pasal 54 gitu ya. Itu, apa namanya keterangan ini ya. Kemudian standar proses penelitian ditetapkan untuk mewujudkan misi perguruan tinggi. Ya, selanjutnya juga dinyatakan bahwa penelitian untuk mendidik mahasiswa menjadi intelektual, membangun budaya penelitian, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prof. Ari pada saat mengisi apa namanya itu materi di kampus ya, kampus kami itu menyampaikan ada empat apa namanya itu rumpun penilaian, klaster penilaian. Nah, salah satunya itu budaya mutu itu menjadi penilaian tuh dalam akreditasi itu ya ininya. Apa ini penekannya di sini di apa namanya itu membangun budaya penelitian ya. Kemudian penetapan kode etik penelitian sesuai peraturan perundang-undangan ya. Ini apa namanya? Saya pernah eh, menulis di salah satu jurnal ya, eh, Sinta ya, Sinta 2 gitu ya. Nah, terus diminta untuk Pak, ini Prof, ini mau kita ambil artikelnya, tapi bisa nggak ditambahkan satu penulis dari luar negeri, gitu. Nah, alasannya untuk meningkatkan apa namanya itu eh, akreditasi jurnal. Nah, saya bilang etikanya nggak boleh nih kayak gini nih. Saya nggak mau orangnya tidak terlibat dalam penelitian, ya kemudian saya masukkan sebagai penulis ketiga, ya hanya untuk meningkatkan rekreasi jurnal. Jadi mohon maaf, lebih baik tulisan saya di withdrawal aja, saya bilang gitu. Ya. Tapi sepekan berikutnya kemudian, ya itu chief editornya menyampaikan lagi, Prof tidak apa, ini kita putuskan rapatnya kita ambil artikelnya gitu. Jadi apa namanya etika penelitian itu sebaiknya kita jaga juga gitu ya untuk para dosen ya, juga bagi para pengelola jurnal sebaiknya sih itu ya ininya. Kalau memang tidak terlibat dalam penelitian yang nggak perlu dimasukkan, kira-kira seperti itu salah satu kode etik itu ya ininya. Jadi eh, itu kalau itu kan kode etik yang ada di kampus ya. Jadi di kampus tidak tidak apa melarang gitu. Ketika orang yang tidak terlibat dalam penelitian kemudian dimasukkan sebagai penulis gitu ya. Pengelolaan dan kepemilikan hak kekayaan intelektual. Ini haki ya ada ini masuk ke dalam sini ditetapkan ya. Jadi harus ditetapkan ini di kampus ya. Ketentuan dalam kerjasama penelitian, beberapa eh, penelitian biasanya dilakukan dengan kerjasama dengan peneliti dari luar, ya dosen melakukan penelitian dengan peneliti dari luar, dari apa namanya di luar kampus, juga dari lembaga penelitian itu eh, apa semestinya memang dibuat dalam bentuk kerjasama gitu ya antara kampus seperti itu. Kemudian dari kerjasama itu kan nanti kan ada apa namanya penilaian ya seberapa jauh kerjasama ini berkontribusi bagi masing-masing kampus juga bagi ilmu pengetahuan gitu seperti itu ya. Kemudian persyaratan publikasi penelitian untuk penulis ya. Jadi apa namanya biasanya kalau untuk menulis apa namanya pengajuan kepangkatan seperti itu kan diperlukan juga ya apa bagi dosen gitu ya. Nah, kemudian penelitian dilakukan oleh nah ini yang tadi saya sebutkan oleh peneliti bersama dosen, peneliti bersama dosen gitu ya dan mahasiswa gitu ya. Kemudian juga ada sama dengan standar sebelumnya yang tahun 2020 ya, ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian ya, baik yang dibimbing oleh dosen yaitu apa namanya ini juga dikelola ya, dan bahkan ini kalau misalkan mahasiswa terlibat ini bisa dihitung menjadi satuan kredit semester ya. Kemudian penelitian bersama dosen, peneliti dan mahasiswa minimal mengatur tentang penjabaran tugas dan hak dan kewajiban ya.
Nah, jadi jelas misalkan apa namanya eh, siapa bertugas apa gitu ya. Ini dalam penelitian bersama itu harus dijelaskan di sini. Kemudian kita lihat di standar proses penelitian di pasal apa namanya 55 paling ini ya, saya 56 atau 55 saya lupa ini ya. Eh, Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data. Oh, ini nih seingat saya definisi standar proses penelitian yang ada di eh, apa regulasi di Permen tahun 2020 nih, yang ini yang atasnya tentang penelitian. Kalau di Permen yang baru, ini definisi penelitiannya enggak tidak dinyatakan ya. Nah, kemudian tapi di dalam standar proses yang Permen 53 tahun 2003 itu dinyatakan bahwa standar proses penelitian merupakan kriteria minimal ya mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian. Ya. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi. Nah, ini item pernyataan standar proses itu ya sebanyak ini gitu ya di dalam Permen nomor 53 tahun 2023 ini gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa eh, apa pasal 54 ya tadi ya, di pasal 54 kriteria minimal pengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi ini ya. Setelah proses penelitian ditetapkan oleh peneliti, oke, ini yang tadi ya. Kemudian ini lengkapnya yang saya kutip dari Permen tadi ya. Penelitian untuk mendidik mahasiswa menjadi tokoh, oke. Uh, Benar, ini apa namanya asli daripada itunya ya. Nah, kemudian ya eh, standar masukan ya. Untuk standar masukannya di sini ada dinyatakan bahwa kriteria minimal tentang akses pada sarana prasarana masih berdasarkan misi perguruan tinggi ya. Kemudian ya dinyatakan juga bahwa standar masukan penelitian minimal mencakup ini ya. Jadi penyediaan akses memadai terhadap sarana prasarana dan pembiayaan penelitian ya. Kemudian ada penugasan dan peningkatan kompetensi dosen ya dalam penelitian sesuai bobot penugasan perguruan tinggi ya. Eh, Kemudian sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi. Nah, ini apa namanya kalau ukuran kampusnya besar, kebayang kalau ini tidak menggunakan sistem informasi ya, luar biasa apa capek ya untuk sistem penjamin mutu bisa mengelola data ini dengan baik. Nah, dari pernyataan yang apa namanya itu yang ada di dalam permen ini ya eh, tentu saja sebenarnya eh, banyak masih membuat kebingungan ya bagi para apa namanya penggiat jaminan mutu perguruan tinggi ini gitu ya. Bagaimana kemudian dari pernyataan-pernyataan yang tadi sifatnya belum operasional ya jadi permen yang tahun 2020 lebih 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 menurut saya pribadi ya itu lebih lebih bisa mudah dalam bentuk operasionalnya ya dibanding dengan permen yang sekarang ini gitu ya. Nah, eh, dari tadarus yang kedua kemarin ya Pak Hari sudah memperkenalkan sistem SCS di sini ya standar indikator strategi gitu ya. Jadi kalau bentuk daripada format standar, template standar itu sebenarnya itu diberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk membuatnya seperti apa ya. Artinya misalkan ada mencantumkan visi misi misalkan rasionalitas misalkan
kemudian menuliskan definisi, referensi, rujukan gitu ya. Susunannya, templatenya mau seperti apa sebenarnya itu tidak ada apa namanya itu tidak baku sebenarnya ya. Tapi dari sekian susunan itu ya kami melihat tiga hal yang penting di dalam bentuk permas standar itu ya, penulisan standar itu, yaitu berkaitan sama standarnya sendiri, kemudian indikator dan strategi ya. Jadi ketika mau bikin SOP pun ya nanti kan artinya kalau misalkan bentuk standarnya sudah dibuat, perlu mungkin ada penggunaan SOP misalkan ya untuk bagaimana bisa dilakukan misalkan. Ya tetap aja di SOP-nya harus mengacu yang nanti apa namanya, ada siapa yang melakukannya, nanti kita lihat di bawah ya ada ininya. Kemudian indikatornya apa gitu ya, indikator keberhasilannya dinilai bahwa dia itu benar-benar melakukan dengan benar gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukannya di sana gitu. Jadi gimana udah dihitung ulang? Namanya standar, indikator dengan strategi ini ya. Dari pekan yang lalu juga dari Pak Hari ya sudah menjelaskan ini ya, memuat berkaitan sama ABCD itu ya, bahwa ketika kita menulis isi pernyataan standar ya, kita menjelaskan ya eh, ini hanya audiens ya, orang yang akan melaksanakan standar itu siapa ya. Jadi di dalam eh, isi pernyataan standar itu ya harus dijelaskan tuh siapa yang melakukan ini, siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kenapa? Kemarin juga Pak Hari sudah menjelaskan bahwa eh, itu akan membuat kebingungan kepada orang yang mengaudit ya, apakah standar tersebut sudah tercapai atau belum gitu ya. Jadi banyak konflik. Pak Hari kemarin cerita bahwa apabila ini tidak dinyatakan ya siapa yang bertanggung jawabnya ya ketika diaudit, nah orang yang auditinya ini yang merasa itu bukan saya, tanggung jawab saya gitu ya. Itu sama di beberapa tempat memang seperti itu ya. Kenapa? Yang mengauditnya orang sendiri kayak gitu. Jadi apa, debatnya itu panjang biasanya kalau yang mengauditnya orang internal sendiri itu ya. Jadi dalam menulis isi pernyataan standar ya, ini harus dijelaskan audiensnya, orang yang akan melaksanakan standar ini siapa gitu ya. Kemudian behavior ya, apa yang harus dilakukan ya, misalkan Kaprodi bertanggung jawab gitu kan ya, kemarin dikasih contoh Pak Hari itu ya. Ya artinya audiensnya Kaprodi di sana ya. Kaprodi itu KPS yang menyebutnya. Ini saya seringnya ngomong Kaprodi mulu ininya. Maaf kalau misalkan istilahnya sudah ini ya. Nah, bertanggung jawab, nah itulah behaviornya di situ ya, apa yang harus dilakukannya bertanggung jawab ya ininya ya. Kemudian kompetensinya itu indikator kompetensi seperti apa yang harus dimiliki oleh pelaksana ini ya. Jadi di beberapa tempat ya apa namanya itu menyebutnya KPI misalkan key performance indicator gitu ya. Nah, kemudian eh, DJRI, nah DJRI ini artinya sebentar ininya habis baterainya. Kemudian degree atau level atau frekuensi jumlah gitu ya, seperti itu. Nah, C dan D ya, ini bisa kita masukkan ke dalam indikator biasanya ya. Jadi pernyataan-pernyataan biasa dalam bentuk angka, berbentuk jumlah gitu ya, biasa masuk ke sini. Kemarin waktu standar pembelajaran Pak Hari memberikan contoh misalkan pembelajaran itu ya. Nah, kalau misalkan melampaui ya itu sebenarnya kenapa dibagi empat, karena memang penilaian dari asesor itu biasanya ada penilaian kalau bagus sekali biasanya 4, kemudian di bawahnya berarti 3 gitu ya. Kemudian kalau kurang ya artinya 1 gitu, seperti itu ya. Jadi
disesuaikan dengan penilaian asesor itu biasanya. Nah, kemudian ya sebagai contoh misalkan gini ya. Baik, sebagai contoh misalkan ya ini saya ambil contoh yang belum ada audiensnya nih ya. Jadi penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir ini juga saya ambil daripada standar sebelumnya ya. Isi pernyataan standar ini dari yang tahun 2020 contohnya ini ya, permen itu tidak sudah digantikan tapi kemudian juga indikatornya masih coba kita gunakan nanti di bawah kita ada penjelasannya ya. Nah, di sini ada isi pernyataan standar ini ya. Penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi ya. Jadi KPS ya, di sini harus ada penjelasannya. KPS ya melakukan apa namanya tahun terakhir ya yang penelitiannya itu melibatkan mahasiswa gitu ya. Ini di sini isi pernyataan seperti di sini gitu ya. Nah, kemudian ya di dalam apa namanya Permen 2020 itu ya ada penilaian yang melampaui standar itu sebesar PPDM lebih besar atau sama dengan 25% ya. Artinya apa, PPDM yang lebih besar atau sama dengan 25% ya merupakan rasio ya antara jumlah penelitian DTPS. Oh sorry, DTPS ini dosen tetap program studi ya ininya. Dosen tetap program studi ya dalam 3 tahun terakhir ya. Ya, kalau NPM ini jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa. Jadi penelitian dosen plus mahasiswa ya dibagi dengan ya jumlah penelitian yang dosennya tidak melibatkan apa namanya jumlah keseluruhan penelitian maksudnya gitu ya, keseluruhan penelitian dosen ya. Nah, ini harus di atas 25% ya. Nah, itu salah satu indikator ya. Nah, ini contoh strateginya ya. Misalkan melibatkan dosen DTPS ya sebagai pembimbing kegiatan progres ya. Jadi ada kalau di fakultas apa namanya ekonomi itu ya itu ada suka lomba-lomba yang apa antar mahasiswa itu ya itu biasanya kan pesertanya mahasiswa yang memang suka pada penelitian gitu ya. Nah, itu supaya rasio ini tinggi ya salah satu strateginya ya dosen itu dijadikan sebagai pembimbing dia membimbing mahasiswa yang ikut lomba itu ya itu menulis bersama gitu seperti itu ya. Nah, jadi di satu sisi mahasiswa bisa dibimbing oleh dosen yang baik gitu ya. Kemudian juga dihasilkan penelitian dosen bersama dengan mahasiswa gitu seperti itu ya. Kemudian nah sumber rujukan gitu ya. Ini kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Hari ya slide ini ya. Sumber rujukan mengembangkan isi standar dan indikatornya ya. Bahwa apa namanya ada yang namanya sumber rujukan itu berasal daripada internal perguruan tinggi di sini ya. Nah, apa sumber rujukannya ya? Ada visi, misi, nilai dan sebagainya di sini ya dari perguruan tinggi ya. Nah, sementara kemudian dari eksternalnya ini sangat bergantung dari perguruan tingginya ya. Jadi apa namanya normatifnya kita merujuk kepada SNDikti ya, kemudian merujuk kepada BAN PT ya bagi program studi yang belum ada lamnya ya.
akreditasinya kan masih di bawah apa namanya Ban PT ya. Nah, sementara kemudian kalau program studinya sudah punya lembaga akreditasi mandiri, ini apa instrumen yang dibuat oleh ELAM ya dalam akreditasi ya, ini bisa kita jadikan sebagai rujukan ya untuk mengembangkan isi standar ya dan indikatornya gitu. Kemudian bagi perguruan tinggi yang memang apa namanya memiliki akreditasi internasional tentu saja ya apa yang dituntut, apa yang diminta oleh sistem akreditasi internasional itu ya ini menjadi indikator yang harus kita buatkan gitu ya. Dan ini kemudian menjadi pegangan bagi perguruan tinggi ya untuk mengembangkan standar gitu ya seperti itu. Meskipun bahwa Permen yang tahun 2020 itu tergantikan oleh Permen 53 tahun 2023 masih juga kemudian kita ambil ya callback apa sih istilahnya itu callback ya sebenarnya memanggil kembali gitu ya untuk kita jadikan sebagai isi standar maupun apa indikatornya ini ada di pasal mana ini bukan ya eh oh ini contoh, sorry. Ini contoh. Nanti ada ini berarti. Ini contoh artinya gini, ya. Operasional luaran penelitian pada penelitian ini tidak secara rinci disebutkan. Ini seperti ini pasalnya ini, ya seperti ini pasalnya. Jadi standar luaran penelitian itu cuma satu pasal, ya. Dan isinya yang tadi kita diskusikan tadi gitu ya. Jadi hanya ada 4 ayat seperti ini ya. Tentu saja ya dengan pernyataan yang ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini ya masih sulit ya bagi kita sebagai pelaku jaminan mutu ya untuk bisa menulis ada oh bukan. Tentu saja ini menjadi kesulitan tersendiri bagi kita ya para pelaku di jaminan mutu ya untuk bisa membuatkan standar di perguruan tinggi gitu ya. Jadi standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 huruf A merupakan kriteria minimal mengenai mutu relevansi kemanfaatan ya. Mutu relevansi kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum ya. Jadi kalimat ini, pernyataan ini ya sulit bagi kita untuk kemudian bagaimana mengoperasionalkan di dalam standar perguruan tingginya gitu ya. Nah, ini ya. Ini ada di 64-nya dinyatakan bahwa standar pendidikan tinggi yang diterapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SNDikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi ya. Jadi di ayat satunya memberikan kewenangan apa kebebasan lah ya bukan atau bisanya kewenangan saya takut salah bahasa hukum ya ininya. Artinya dengan ayat 1 ini ya ini perguruan tinggi ya diberikan keluasan ya untuk membuat apa namanya itu penjabaran tentang substansi sepanjang apa namanya itu isi standar, indikator dan apa namanya strateginya itu apa masih diperlukan oleh perguruan tinggi gitu ya. Permen yang tahun 2020 itu bisa kita gunakan gitu ya. Apalagi tadi kalau misalkan perguruan tingginya itu
perguruan tinggi yang memang belum punya misalkan rekognisi dari internasional gitu. Ya itu kebingungan kalau membuat standar gitu. Ya jadi eh, permen yang tahun 2020 bisa kita panggil kembali isi standarnya kemudian dengan indikatornya gitu ya di dalam standar kita gitu. Nah, merujuk pada pasal 64 ini ya, maka perlu bagi perguruan tinggi untuk menjabarkan perencanaan penelitian yang mengacu pada ketentuan internal perguruan tinggi dan atau dari referensi lain yang lebih operasional ya. Jadi bisa menggunakan IAPS ya, instrumen akreditasi program studi dari BANPT ya, bagi program studi yang belum ada lembaga akreditasi mandirinya, juga bisa menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh LAM gitu ya, dari LAM prodi terkait gitu ya. Nah, contoh misalkan ya, ini kebetulan karena memang sayanya basicnya dari Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Contohnya adalah untuk program studi ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi dapat mengacu pada peraturan Lamemba nomor 1 tahun 2025 ya, tentang instrumen akreditasi program studi ekonomi, manajemen, bisnis, akuntansi untuk status terakreditasi unggul. Nah, ini eh, secara pribadi ya kita kan pengen ya secara pribadi saya menyarankan bahwa unggul itu menjadi suatu cita-cita yang perlu dicapai oleh perguruan tinggi ya. Tapi ini eh, kembali kepada kondisi perguruan tingginya ya. Kalau misalkan perguruan tingginya misalkan baru baru berdiri, baru menjalankan ya, nanti standar yang digunakan jangan unggul dulu ya, kira-kira ininya gitu ya. Kira-kira kecukupan kecukupan ini dulu kecukupan minimal dulu yang harus dikejar gitu seperti itu ya. Ini tentunya rujukan yang unggul ini bagi perguruan tinggi yang sudah terakreditasi sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian dapat juga diperhatikan lingkup proses penelitian pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang lama gitu ya, khususnya terkait dengan standar perencanaan penelitian ya. Ini kalau misalkan berkaitan sama standar proses ya. Ini saya nyatakan khususnya dengan standar penelitian itu kalau kaitannya sama proses penelitian gitu ya.